Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Abayus Niamrullah, channel yang membahas tentang cerita menarik dari orang sekitar yang pastinya ada ilmunya dan ada manfaatnya. Tapi sebelum kita membahas panjang lebar, jangan lupa selalu dukung channel gue dengan cara seperti ini. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke. Oke, balik lagi guys. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari yang video sebelumnya, itu mengenai tentang manajemen pendakian atau manajemen perjalanan. Karena di dalamnya itu ada banyak faktor-faktornya di dalam manajemen pendakian itu. Dan bersama gua yaitu Kak Sukron yang akan membahas tentang itu semua. Oke? Kita langsung aja nih ke orangnya langsung yang akan membahas itu semua. Yap. Ya, Bahas manajemen ini ya, perjalanan. Sebelumnya kan kalau kita tarik balik dulu kan manajemen sama perjalanan ya Kak. Itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama manajemen. Nah, manajemen ini sendiri kan ada kayak persiapan, perlengkapan, perorganisasian, sama pemimpinan ya suatu kelompok atau suatu kaum. Ini untuk itunya pengertiannya. Sedangkan satunya lagi adalah perjalanan. Perjalanan itu adalah berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain atau berpindah tempat. Nah, kalau ini kan karena digabung manajemen perjalanan, maka digabung juga nih pengertiannya. Jadi adalah perencanaan sesuatu kepergian atau berpergian atau berpindahnya tempat dengan persiapan dan perlengkapan kita, Pak. Nah, gitu. Dan di dalam itu sendiri kan emang ada beberapa faktor juga kan. Apa aja faktornya? Nah, untuk faktornya sendiri, kalau misalnya manajemen perjalanan itu kan kita memikir faktor resiko, faktor persiapan, terus faktor kelengkapan kita sendiri, dan itu menjadi ada beberapa tahap-tahapnya lagi. Jadi benar-benar banyak itu sampai ke dalam-dalam bawahnya. Nah, yang pertama apa berarti setelah manajemen perjalanan itu? Nah, yang pertama resiko dulu kan. Makanya kan ada manajemen perjalanan kan, kita mempersiapkan untuk tidak terjadinya resiko ini. Nah, gitu. Jadi kita udah namanya manajemen perjalanan mempersiapkan hal-hal yang tidak terjadi ketika kita berpergian ini. Gitu. Resiko itu dalamnya apa aja tuh? Nih kan untuk resiko sendiri tuh ada 3 sebenarnya. Ada objektif, subjektif, sama tidak terprediksi. Oh, itu aja dulu kita bahas 3 ya, itu. Yang lainnya berarti masih banyak sih. Banyak itu ya. Tapi yang 3 itu dulu coba kita bahas. Untuk objektif sendiri itu kan terjadi karena manusianya sendiri ya, objeknya. Nah, objeknya itu karena kita sendiri, kelalaian kita. Biasanya kan ada tuh orang berpergian kayak, gue pengen kemah atau pengen apa, tapi dia lalai dengan apa yang dia bawa gitu kan. Pernah terjadi kayak, maksudnya dia mau naik gunung tapi dia nggak siap. Iya, nggak siap dengan itu. Makanya kan harus ada subjeknya nih, kesalahan dari subjeknya berarti kan. Berarti apa, misalnya dia naik gunung, ada orang udah naik gunung tapi kadang suka lupa bawa kompor. Kan di atas gunung gimana mau masak, mau makan. Aduh. Kan gua kayak mas suka mantri begitu. Iya, lupa. Nggak bawa kompor, malah makanannya logistiknya dibawa, kompor nggak dibawa. Kompornya nggak dibawa. Makanya kan ada persiapan perlengkapan itu kan. Terus ada juga yang udah siap segala macam, kompor segala macam udah siap tapi lupa. Ternyata yang dia hadapin ini adalah hutan gunung gitu kan. Nah, di hutan gunung sendiri dia lupa kalau cuaca dingin apa segala macam, lupa kadang bawa sleeping bag atau obat-obatan. Itu kan juga menjadi resiko buat dia sendiri kan. Kedinginan lah, segala macam penyakit kan datang, flu gitu kan, karena tidak ada itunya sendiri, perlengkapan dia sendiri gitu, persiapan gitu. Nah, yang kedua kan tadi udah subjektif. Nah, berarti yang kedua adalah objek yang kita pengen pindah ini apa. Dari kota misalnya, kita kan objeknya pasti, kalau kita kan pasti dengan alam bebas ya. Iya. Nah, pasti kan yang berarti
apa yang terjadi di dalamnya, kita persiapin nih apa yang terjadi bakal terjadi di dalam. Berarti dari objeknya sendiri, misalnya kalau ada pohon tumbang, longsor, nah jadi kita udah mempersiapkan itu. Kayak pohon tumbang, kita lagi ngecamp segala macam, ada pohon tumbang kita nggak bisa lewat, kita nggak ada persiapannya sendiri kan repot juga kan. Makanya kadang ada yang bawa gergaji atau apa, golok, karena buat buka jalur kita juga gitu loh. Oh, jadi tapi kalau untuk risiko longsor gimana? Nah, kalau untuk resiko longsor sendiri, makanya tuh sekarang tuh ada yang kadang-kadang pendaki tuh yang bawa ini Oh, apa namanya? kayak Skop ya, skop. ya skop gitu, Skop kecil. ya skop kecil, minimal bisa buat buka tapak jejak jalannya aja, buat perpindahannya itu dulu, Oh, gitu loh, buat berpindah. Jangan sampai dia nggak bawa apa-apa kan, nggak bisa juga pakai sendok gitu kan. kasihan, lama dong. Lama kan, makanya kan kadang ada yang biasanya kalau biasa alam bebas tuh biasanya ada yang suka bawa alat survival scope gitu, Nah, jadi minimal dia galik yang bisa, buat dia lewat. iya buat dia lewat dulu aja gitu. Urusan buat yang lain lewat atau misalnya ada segala macam itu nanti aja dulu, yang penting selamatkan diri dia dulu aja gitu. Kalau misalnya objeknya ini kalau misalnya terjadi longsor gitu, Oh, berarti objeknya ini bukan ke orangnya, tapi ke alamnya. alamnya gitu yang kita nggak bisa ini ya, nggak bisa kita tebak. Yang namanya kan kita udah persiapan manajemen alam bebas ini gitu loh. Dipikir itunya apa? Orangnya. Orangnya Objek itu orangnya. kan subjek orangnya. Nih objek ini malah ke alamnya. Alamnya itu kita mempersiapkan nih. Kita bakal ngadapin alam apa, misalnya kayak kalau puting beliung, angin badai, kan bakal apa ya? Penyakit itu ya. Paling hipo ya. Iya hipo. Jadi kan alamnya itu kan udah bakal, yang namanya alam kita udah pasti tahu nih. Objek yang kita tuju ini bakal adanya yang namanya kedinginan. Kita baru siapin apa? Makanya siapin blanket kan, blanket segala macam, terus bawa sleeping bag biar nggak terjadi hipo gitu. Oh, berarti kan subjektif, terus objektif. Nah, Yang ketiga tidak terprediksi. tidak terprediksi. Apa Nah, tuh? yang tidak terprediksi ini yang malah bahaya. Itu makanya kita antisipasi. Makanya kalau kita kegiatan itu biasanya bikin kegiatan ada yang namanya dana tak terduga gitu kan. Oh, Iya, tapi bisa kemungkinan dari hewan bisa nggak ya? bisa juga. Dari hewan bisa. Iya, misalnya dari hewan kita udah siapin segala macam. Ternyata di perjalanan atau misalnya kita di alam itu tidak terprediksi kalau kita itu bakal jatuh terus amit-amit kaki kita patah atau misalnya luka parah gitu kan, itu tidak terprediksi sama kita kan, walaupun iya. kita udah bawa perlengkapan obat-obatan segala macam buat bantu itu, tapi itu kan tidak terprediksi sama kita dengan kejadian itu bakal terjadi gitu. Oh ya. Berarti 3 ya poinnya ya. Iya. Subjektif, objektif, sama Tidak berarti terprediksi. tidak terprediksi. Nah. Berarti poinnya ada 3. Nah, dari ketiga ini berarti tiga-tiganya penting ya. Tiga-tiga itu penting. Nah, berarti kalau di dalam manajemen pendakian atau manajemen perjalanan ini salah satunya manajemen risiko. Iya, manajemen risiko. Habis manajemen risiko apa lagi? Kan ada tahapnya. Apa aja tuh? Nah. Manajemen risiko. Kan udah manajemen perjalanan itu kan resikonya nih. Nah, sekarang itu adalah perlengkapan tahapnya. Oh, perlengkapan. Iya, perlengkapan, manajemen perlengkapan masih. Iya, Terus habis manajemen perlengkapan, terus manajemen persiapan. persiapan. Iya, Ada lagi setelah itu? Ada lagi? ada lagi mungkin ya, kalau misalnya saya ada salah atau kekurangan menyebutnya, mungkin teman-teman bisa jawab di komen kan. Itu sebenarnya banyak manajemen itu sih, Kak. Oh, Manajemen seperti itu. Karena kita kan terbagi di dua ya. Kalau kegiatan gitu kan kita kan sebenarnya kenapa butuh manajemen perjalanan? Karena kita dibagi di dua tempat ini. Alam bebas dan alam buatan. Nah, kita ini kan karena kita penggiat alam bebas, makanya yang alam bebas ini lebih banyak tahapnya. oh iya. Jadi Iya. sementara ini 3 aja dulu ya. Iya. Manajemen risiko itu berarti ada subjektif, objektif, sama Tidak tidak terprediksi. terprediksi. Kalau subjektif ini berarti dari individunya, Iya. kesiapan dari orang-orangnya. Ya, betul. Objektif ini berarti yang dimaksud adalah alam, Dari alamnya. dari alam itu sendiri. Hmm. Berarti apakah itu terjadi bencana alam ataupun pohon tumbang ataupun Iya. longsor ya. Betul. Nah, yang ketiga berarti tidak terprediksi. Nah, kalau tidak terprediksi ini berarti
sudah kita pikirkan ternyata di luar dugaan. Iya, di luar dugaan. Kita pikirin oh nggak ada hewan buas, ternyata tiba-tiba ada hewan buas. Ya, Atau misalkan nggak ada ular, tiba-tiba ternyata ada ular. yes, Bisa betul, bisa. bisa seperti itu ya. Ah, Oke. Berarti dari manajemen pendakian, kemudian manajemen perjalanan pendakian, ada di dalamnya itu manajemen risiko. Nah. Manajemen risiko ini ada 3, berarti tadi sudah disampaikan ya. hmm, Dan gue pikir kayaknya cukup ya. ya, Nah, tapi nanti ini masih to be continue karena di setelah manajemen risiko ini ada lagi tadi manajemen persiapan, persiapan, perjalanan. kemudian perjalanan kan udah. Iya, perjalanan, Manajemen persiapan, terus perlengkapan. perlengkapan. Nah, perlengkapan. Jadi masih banyak lagi nanti. Tapi itu kita bahas nanti di video-video berikutnya. Ya, ketemu lagi nanti di channel berikutnya. Tapi sebelum gua akhiri, gua ucapin terima kasih untuk Warkop HD yang support channel gua, kemudian dari Kopas Cingkatnya yang selalu support channel gue ini, dan untuk kaos A2O seperti biasa gue taruh nanti nomor handphonenya ada di bawah, nomor handphone ownernya. Untuk pemesanannya bisa langsung, untuk pemesanan gambarnya bisa nanti sesuai dengan kesepakatan dengan ownernya aja ya. Dan itu semua yang tadi gue bilang nanti gue taruh di deskripsi, ada di bawah. Jadi klik aja nanti langsung ke Instagramnya Warkop HD, Instagramnya Kopas Singkat, sewa alat camping Jakarta Utara. Jadi buat kalian yang mau naik gunung, tinggal sewa aja di sewa alat camping Jakarta Utara, tepatnya di Lontar 10 Nomor 14. nomor 14 Koja Jakarta Utara ya, jangan sampai salah alamat. Kemudian untuk kaos A2O ada di deskripsi di bawah, itu nanti Instagramnya langsung bisa di DM, ataupun nanti yang tadi gue bilang nomor handphone ownernya ada di bawah sini. Gue taruh nomor handphonenya. Gue taruh nomor handphonenya di bawah nomor ownernya. Jadi buat yang mau pesan untuk kaos A2O nya silakan langsung aja. Dan terakhir yaitu jangan selalu berhenti untuk berbuat baik. Betul. Tetap semangat. Dan Ada kata-kata? ya. Apa kata-katanya? Kata-katain ya. Kalau pesan dari saya sih, tetap semangat, karena sesulit apapun hidup itu Allah yang atur. Ya. Oke, gue kira cukup guys. Selalu dukung channel gue dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Pastikan kalian selalu klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari gue yang selanjutnya atau video-video berikutnya. Karena channel gue ini membahas tentang cerita menarik dari orang sekitar yang pastinya ada manfaatnya dan ada ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke.